Hokinya hanya mengandalkan keahliannya dalam mencari ruang. Puji semangat Garuda Nusantara, Sintayong ungkap resep bekuk Suriah. Timnas U20 Indonesia sukses memetik kemenangan 0-1 atas Suriah U20 dalam laga kedua grup A Piala Asia U20 2023 di Stadion Lokomotif Tashkent, Uzbekistan pada Sabtu malam. Gol sematawayang Timnas U20 Indonesia diciptakan oleh Hoki Caraka pada menit ke-34. Nyatanya kemenangan kontra Suriah tidak terlepas dari dorongan motivasi yang diberikan oleh pelatih Sintayong. Sintayong menekankan kepada skuad Timnas U20 Indonesia harus percaya dengan kemampuan mereka sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, saya berkata kepada para pemain bahwa mereka semua adalah pemain hebat. Dan juga saya berkata bahwa kalian semua masih bisa jadi lebih baik ke depannya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kapasitas para pemain Timnas U20 bisa lebih dari ini, ucap Sintayong seusai pertandingan. Sementara itu dengan kemenangan ini Timnas U20 Indonesia menempati posisi ketiga klasmen sementara, di mana skuad Garuda Nusantara mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan. Sintayong sendiri sangat bersyukur atas 3 poin yang diraih oleh Timnas U20 Indonesia atas Suriah U20. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada anak asuhnya yang telah bekerja keras hingga peluit panjang dibunyikan. Sintayong sendiri mengaku bahagia Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan penting ini. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan semangat para pemain sangat luar biasa dalam laga semalam. Sebab Timnas Indonesia U20 jatuh bangun sampai dengan 90 menit demi mempertahankan kemenangan. Sintayong sendiri mengatakan Suriah U20 sebenarnya tampil luar biasa melawan Timnas Indonesia U20. Namun kemenangan adalah milik Hoki Caraka dan kolega. Ratu Tisa hadirkan solusi untuk Liga 1, Liga 2, dan TC jangka panjang Timnas Indonesia. Dalam sarasehan sepak bola di Surabaya yang mengundang klub-klub Liga 1 dan 2, Waketum PSSI Ratu Tisa Destria membeberkan kunci agar Liga 1 dan 2 lebih komersil, di mana pada musim depan PSSI akan meminimalisir irisan 2 liga tersebut. Menurut Ratu Tisa, kick-off Liga 1 dan Liga 2 harus disepakati. Itu agar Liga 2 juga memiliki slot waktu sendiri sehingga nilai komersilnya lebih baik. Untuk Liga 1 mulai 14 Juli 2023, detailnya akan dikaji kemudian dan berakhir di bulan April 2024. Liga 2 mulai November 2023 dan berakhir di Juni 2024. Liga 1 dan Liga 2 bebarengan, ada area di mana Liga 2 akan memiliki slot waktu sendiri. Jadi sepanjang tahun akan bisa menikmati sepak bola baik di Liga 1 maupun Liga 2, ujar Ratu Tisa. Ratu Tisa pun berharap kualitas kompetisi akan lebih baik pun dengan kualitas komersilnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan Liga 1 dan Liga 2 itu sendiri. Mengenai detail regulasi, baik untuk Liga 1 maupun Liga 2 musim depan, Ratu Tisa menyebut PSSI akan membentuk tim Project Management Official. Tim itu akan melakukan pendetailan tentang apa yang dibutuhkan. Kami dari PSSI harus menyanggupi, yaitu bukan permintaan, tapi itu adalah semangat kita bersama. 1. Area jadwal. 2. Area perizinan yang akan diurus secara terpusat sebelum diturunkan jadwal itu. Kan selama ini dilepas urus sendiri, gitu masalah perizinan masing-masing. Akan diurus dulu secara terpusat, baru nanti kita akan turunkan setelah ada jadwal. Endingnya, salah satu liga terbaik di Asia Tenggara dulu, papar Ratu Tisa. Sementara Wakil Ketua Umum PSSI 2 Ratu Tisa juga menjelaskan solusi untuk membuat jadwal pemusat latihan atau TC Timnas Indonesia tak lagi bentrok dengan jadwal Liga di Indonesia. Mengenai ini, PSSI pun memutuskan bahwa TC Timnas Indonesia tak akan lagi mengganggu jalannya jadwal kompetisi. Hal itu akan dilakukan dengan cara membuat skala prioritas yang berpedoman pada kalender FIFA. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia berada di zona ASEAN atau Asia Tenggara, juga ikut dalam turnamen non-FIFA seperti Piala AFF dan SEA Games. Sintayong sukses buat pelatih Irak frustasi cuma dengan kekuatan 50%. Pelatih Timnas Suriah U20 Mark Wotte marah melihat permainan timnya saat dikalahkan Indonesia pada laga grup A Piala Asia U20 2023 di Stadion Lokomotif Tashkent pada Sabtu malam. Wotte dalam hal ini bingung kenapa timnya tampil buruk saat dikalahkan Indonesia. Pelatih asal Belanda itu pun mengaku ini adalah penampilan terburuk Suriah U20 sejak dia menangani tim ini. Saya tidak percaya kami menampilkan permainan terburuk kami dalam 8 bulan terakhir, terutama di malam kami seharusnya bermain bagus. Meski para pemain ingin menampilkan permainan
permainan yang kuat, meski persiapan dan mental di ruangan ganti bagus. Tapi ini adalah penampilan yang tidak terduga dari tim saya, ujar Wote dalam Facebook resmi Federasi Sepak Bola Suriah atau SFA. Lebih lanjut lagi, mantan pelatih Southampton itu pun mengatakan sejumlah pemain kunci Suriah juga tampil di bawah rata-rata. Selain itu, Wote juga menyebut anak asuhnya sering melakukan banyak kesalahan di babak pertama. Dua kekalahan beruntun ini pun membuat Suriah memiliki peluang sangat kecil untuk bisa lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023. Sementara itu, ada fakta menarik yang dibeberkan oleh Sintayong. Sukses membuat pelatih Irak frustasi, nyatanya timnas U20 Indonesia baru mengeluarkan 50% dari kualitasnya. Itu disebabkan karena Garuda Nusantara masih malu-malu untuk mengeluarkan kualitas terbaiknya. Oleh sebab itu, Sintayong berharap timnya bermain lebih lepas pada pertandingan terakhir fase grup kontra tuan rumah Uzbekistan. Ex-juru taktik Shongnam Ilwa itu pun menegaskan akan terus mendorong anak asuhnya demi mengeluarkan kualitas terbaik mereka. Saya berkata kepada para pemain kami, jangan gugup karena kalian adalah pemain yang baik dalam kualitas. Sayangnya bagus yang kalian miliki hanya 50% yang kalian tampilkan di lapangan. Saya katakan saya ingin melihat setidaknya 80% dari kapasitas kalian di lapangan. Jadi saya ingin memberikan rasa percaya diri kepada para pemain kami sebaik yang saya mampu, kata Sintayong dalam konferensi pers pasca laga. Sementara itu, kemenangan ini pun membuka asa timnas Indonesia U20 lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia U20 2023. Untuk berikutnya, mereka akan berhadapan dengan tim tuan rumah Uzbekistan U20 di Stadion Istiqlal Fergana, Uzbekistan pada 7 Maret 2023 mendatang.